Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai ikatan yang erat. IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan perkataan lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pemeriksaan pengembangan IPTEK. Dari sisi lain, setiap perkembangan IPTEK harus segera diakomodasi oleh pendidik, yakni dengan segala memasukkan hasil perkembangan IPTEK ke dalam isi bahan ajar. Sebaliknya, pendidikan sangat mempengaruhi oleh sejumlah cabang IPTEK, utamanya ilmu perilaku, misalnya psikologi, sosiologi, dan antropologi. Pengertian tentang IPTEK. Pengetahuan knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang memiliki kriteria dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut dengan ilmu pengetahuan atau sains. Kata sifatnya adalah ilmiah atau keilmuan, sedangkan ahlinya disebut ilmuwan. Pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu, ilmu sosial dan ilmu alam, social science dan natural science. Humanitarian ini yang termasuk ini adalah seni, filsafat, bahasa, dan sebagainya, serta wahyu ini keagamaan atau sejenisnya. Dilihat dari segi tujuan pokok, sering dibedakan ilmu dasar, basic science, dan ilmu terapan, applied science. Ilmu dasar terutama digunakan demi kemajuan ilmu itu sendiri. Ilmu terapan digunakan untuk mengatasi masalah dan memajukan kesejahteraan manusia. Hasil dari ilmu terapan harus ditransformasikan menjadi bahan, alat, atau prosedur kerja. Kegiatan ini disebut pengembangan, development. Tindak lanjut dan hasil kegiatan pengembangan disebut teknologi. Landasan ontologi dari ilmu berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh ilmu adalah apakah yang ingin diketahui oleh ilmu, bagaimana wujud hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia. Ilmu membatasi objeknya pada fakta, objek sama pengetahuan ilmiah. Objek ilmu, fakta ini harus bersifat empiris, dapat ditangkap oleh alat indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek ilmu selalu berkaitan dengan pengalaman manusia yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Pengetahuan ilmiah pada dasarnya merupakan abstrak yang disederhanakan dari fakta atau kejadian yang sangat kompleks. Ilmu mempunyai 3 asumsi tentang objek empiris. Objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain yang memungkinkan dilakukan klasifikasi. Kedua, objek dalam jangka waktu tertentu tidak mengalami perubahan. 3. Adanya determinisme, bahwa semua gejala bukan merupakan kejadian yang kebetulan, tetapi mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap. Terus kemudian ada landasan epistemologi dari ilmu berkaitan dengan segenap proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yaitu bagaimana prosedurnya, apa yang harus diperhatikan agar diperoleh kebenaran, bagaimana cara atau tekniknya, saran apa yang membantu untuk mendapatkannya, gitu. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang disebut metode keilmuan. Seperti IPTEK itu sendiri, metode ilmuwan ini juga mengalami perkembangan sebagai akumulasi pendapat manusia yang kini dikenal dengan model induktif, hipotetiko, dan deduktif. Landasan aksiologi
dari ilmu berkaitan dengan manfaat atau kegunaan pengetahuan. Untuk apa pengetahuan digunakan, bagaimana kaitannya dengan moral. Ilmu telah berjasa mengubah wajah dunia dalam berbagai bidang, serta memajukan kesejahteraan manusia. Namun, kita juga menyaksikan bagaimana ilmu digunakan untuk mengancam martabat dan kebudayaan manusia. Namun kita juga menyaksikan bagaimana ilmu digunakan untuk mengancam martabat dan kebudayaan manusia. Oleh karena itu, ilmu sering disebut netral, ilmu bebas dari nilai baik atau buruk dan sangat bergantung dari nilai moral si ilmuwan tersebut. Manusia pemilik ilmu yang harus menentukan apakah ilmu itu bermanfaat atau sebaliknya. Ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat dari informasi itu. Nah, ini sebagai dasar perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Bukti historis menunjukkan bahwa usaha mula bidang keilmuan yang tercatat adalah bangsa Mesir purba, di mana banjir tahunan Sungai Nil menyebabkan berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. Perkembangan ilmu yang menonjol secara berturut-turut itu adalah bangsa Babilonia, Hindu, Yunani kuno, Arab di zaman permulaan Islam, dan bangsa di Eropa menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan ilmu tersebut meliputi aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologi, serta makin lama perkembangan itu makin dipercepat. Perkembangan dan pemanfaatan iptek pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan penelitian dasar, terapan, pengembangan teknologi, penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi etis, politis, religius. Langkah terakhir diperlukan untuk menentukan apakah hasil iptek dapat diterima masyarakat dan apakah dampaknya tidak bertentangan dengan nilai luhur dari masyarakat. Lembaga pendidikan, utamanya pendidik jalur sekolah, haruslah mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan iptek. Bahan ajar sayangnya hasil perkembangan iptek mutakhir, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat. Relevansi bahan ajar merupakan satu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Peserta didik seyogyanya sedini mungkin mengalami sosialisasi ilmiah meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Pembentukan keterampilan dan sikap ilmiah sedini mungkin secara serentak akan meletakkan dasar terbentuknya masyarakat yang sadar iptek dan calon-calon pakar iptek kelak di kemudian hari. Asas pokok pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebenaran yang dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidik di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah. Nah, tiga asas itu dipandang sangat relevan dengan upaya pendidik, baik masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidik harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut. Apa saja? Yang pertama, Tutwuri Handayani. Asas ini menjadi semboyan Depdikbud yang awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yaitu 7 buah asas dari perguruan tinggi taman siswa. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among dalam perguruan. Asas ini
dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes Sastrokartono, filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, ing Ngarsa Sangtulodo, ing Matya Mangunkarsa. Nah, kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan, yakni ing Ngarsa Sangtulodo jika di depan menjadi contoh, ing Matya Mangunkarsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, Tutwuri Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Nah, ini contohnya. Oke. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Oke, pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang new significance of an old age, tetapi universally acceptable definition of difficult. Oleh karena itu, UNESCO menetapkan suatu definisi kerja ini, pendidikan seumur hidup adalah pendidikan seluruh hidupnya setiap individu mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri, meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar mandiri, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan. Oke. Kurikulum dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan dimensi vertikal dari kurikulum yang meliputi di samping keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan sekolah. Kaitan antar kurikulum dengan masa depan peserta didik termasuk relevansi bahan ajaran dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata dalam kurikulum. Ada 2, kurikulum dalam perubahan sosial kebudayaan sama the forecasting kurikulum, yaitu perencanaan kurikulum. Keterpaduan bacaan ajar, penyiapan untuk memikul tanggung jawab, pengintegrasian dengan pengalaman. Terus untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen, peserta didik harus dapat melihat kemanfaatan yang didapat. Kemudian dimensi horizontal, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar, yang termasuk dimensi horizontal, kurikulum sekolah yang merefleksi kehidupan di luar sekolah, memperluas kegiatan belajar keluar sekolah, melibatkan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Oke, kedua asas sebelumnya secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Asas sepanjang hayat dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu belajar mandiri. Oke. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, motivator, selain guru berperan sebagai informator, organisator. Guru sebagai fasilitator, dia hanya menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Motivator mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu. Oke. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.